Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, hari ini ada kegiatan yang namanya Gema Patas, Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas. Ya, hari ini kegiatannya dilakukan oleh BPN Kota Depok yang bekerja sama langsung dengan pemerintah Kota Depok. Seperti apa acaranya? Mari kita saksikan video hari ini. 1,3 Pak, 1,2 apa 3? 1,5 berarti cuma tambah dikit kok, 0,5 doang ya. Ya, PAD kita diantaranya masalah kesadaran wajib pajak ya, dan yang lain-lainnya. Ini harus kita lakukan sebuah gerakan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Kepala Kantor, dan ini sebuah program yang memang intinya adalah masalah sinergi ya, bahwa kita dengan sinergi dengan dedikasi yang kuat, kesulitan apapun bisa kita selesaikan ya. 60.000 bukan sesuatu bukan sesuatu yang sulit ya, kalau kita bisa berjiwa dedikasi. Nah, dedikasi ini intinya dua Pak. Dedikasi ini kita punya rasa tanggung jawab dan kita punya kewenangan ya. Saya sebagai wali kota punya kewenangan pada batas-batas tertentu ya, Pak Sekda juga begitu. Tapi kalau tanggung jawab nggak ada, kewenangan ini bisa menjadi bahaya, membahayakan masyarakat. Muncullah otoriter karena nggak bertanggung jawab. Kalau dia bertanggung jawab tapi dia nggak punya otoritas, ya sama juga rumah nggak pakai pondasi, nggak punya pondasi. Jadi harus ada otoritas, harus bertanggung jawab ya. Inilah yang nanti memunculkan dedikasi. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan, insya Allah akan bisa kita selesaikan. Jadi terima kasih pada semuanya dan teman-teman. Oh, ini ada, mohon maaf, pada Kepala Dinas Tuan Rumah tadi. Terima kasih Pak Eko, baru kelihatan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi agenda acara kita yang menjadi wasilah, menjadi media untuk tambahan amal-amal kita dalam perjalanan hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengar sosialisasi tentang program PTSL tahun 2023 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok. Kepada Bapak Indra Gunawan dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wali Kota Depok, Bapak Ketua DPRD yang mewakili Pak Kapolres, terima kasih, mewakili Pak Dandim, lalu Bapak Sekda, terima kasih Pak Sekda. Lalu kami lihat juga ada Pak Wahid, ini Kepala BKD Pak ya. Lalu ada Bapak Camat, Bapak Lurah dari LPM, terima kasih semua atas kehadirannya. Pak Eko Tuan Rumah, Kepala Dinas Perhubungan, terima kasih Pak Eko, terima kasih. Bapak dan Ibu semuanya, baik dari RT, RW, dari LMD Pak ya, LPM ya, terima kasih atas kehadirannya. Bapak dan Ibu, rekan-rekan kami di Kantor Pertanahan Kota Depok, Pak Wali, dapat kami laporkan bahwa kegiatan ini untuk yang di Depok, tadi Pak Wali sudah tahu bahwa ada untuk kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini ada 1.900 bidang. Tetapi dalam DIPA-nya itu dalam bentuk hektar. Nantinya bisa saja Pak Sekda ini akan berkembang dalam 1.900 hektar yang ada ini ternyata menjadi 10.000. Karena tidak mungkin warga Depok punya tanah satu orang 1 hektar. Tapi dalam programnya kita itu perhitungannya adalah luasan. Jadi ada 1.900 hektar, bisa saja di dalamnya ada 1.900 bisa saja isinya 10.000, kira-kira begitu. Yang dibiayai oleh Kementerian ATR BPN hanya 1.900 bidang yang akan diterbitkan sertifikat. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan masyarakat yang sudah diukur tapi tidak bisa diterbitkan sertifikat. Mungkin itu yang akan kita diskusikan kepada Pak Sekda sebagaimana arahan Pak Wali tadi. Bagaimana kita dapat menghimpun segenap tenaga dari sumber apapun, kira-kira begitu. Bagaimana kita dapat mensejahterakan masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap ini. Bapak dan Ibu semuanya, terutama Pak Kades, lalu dari LPM, RT RW, kami mengingatkan bahwa ini tadi secara simbolis kita di Kota Depok, Pak Wali sudah menanam patok.
Ini belum selesai, hanya dengan Pak Wali menanam patok. Yang lain harus segera menanam patok. Kita memiliki waktu 7 hari ke depan untuk melaksanakan seluruh bidang tanah ini ditanam patoknya. Nah, waktu menanam patok kami perlu mengingatkan bahwa ini harus persetujuan batas. Sebelah dengan sebelah ini harus setuju. Kalau tidak, memang Pak Ketua DPR tadi mengatakan ini pada saat nanam ini bakalan ribut nih. Tapi ributnya sekarang dan bisa selesai sekarang. Kalau tidak kita lakukan seperti ini, ributnya nanti ke depan dan ini setelah menjadi sertifikat lebih panjang lagi. Jadi yang bisa kita selesaikan tugasnya kita, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, yang memang ada bersengketa batas, ayo kita selesaikan. Perlu memanggil kami dari tim PTSL, panggil. Bagaimana ini kita mediasi untuk selesai saat ini gitu loh. Jadi tidak menunggu besok-besok sudah jadi sertifikat baru kita ribut. Sekarang kita selesaikan, bikinkan berita acara bahwa kita bersepakat, sengketanya juga kita selesaikan, maka bisa diteruskan program itu. Kalau tidak, maka tidak bisa diterbitkan sertifikat karena masih bersengketa. Intinya seperti itu. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, bahwa PAD-nya kita, Pak Sekda, Pak Wali, bahwa ada 1,6 T Pak ya, 1,5 T. Dapat kami laporkan Pak Wali bahwa 1,5 T itu 50%, 500 miliarnya adalah dari kegiatan yang bersumber dari pertanahan. Apa itu Pak? Pembayaran BPHTB. Kegiatan yang dilakukan oleh kantor pertanahan Kota Depok ini luar biasa sekali. Ketika nota serah terima kepada kami melihat bahwa 523 miliar BPHTB dari kegiatan jual beli tanah atau peralihan tanah. Lalu PPh-nya juga besar. Pak Wali, untuk hak tanggungan itu lebih dari 1 triliun di Depok ini yang menjaminkan hak dijaminkan kepada bank untuk putaran ekonomi. Lebih dari 1 triliun di Depok ini. Artinya apa? Semakin banyak tanah-tanah yang kita daftarkan, peluang pemerintah untuk mendapatkan PAD itu semakin besar, lalu putaran yang ada di masyarakat dalam menggerakkan ekonomi juga besar. Hal yang lain adalah bagaimana seperti cita-cita Pak Wali tadi, mudah-mudahan bisa kita wujudkan karena selaras dengan cita-citanya pemerintah 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar. Mudah-mudahan Depok bisa mewujudkan itu walaupun dengan anggaran yang terbatas dari kementerian, bisa saja nanti kolaborasi bagaimana caranya sehingga ini bisa kita wujudkan 2025 bisa selesai. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Dalam pelaksanaannya nanti akan terus kita berkomunikasi secara aktif. Kami berharap bahwa kegiatan sosialisasi ini terus berlanjut. Bapak-bapak yang dari kelurahan, dari RT, RW, tolong sampaikan kepada masyarakat untuk turut serta karena patok yang disediakan oleh BPN ini sedikit. Sebenarnya ini adalah kewajiban para pemilik tanah untuk menyediakan patoknya. Tetapi kita mengambil satu langkah lebih progresif. Langkahnya patoknya kita sediakan walaupun itu terbatas. Ada patoknya, yang belum ada patok nanti silakan bikin sendiri. Kalau yang sudah rumah permanen dan lain sebagainya, udah tembok permanen, itu tidak perlu patok lagi. Untuk yang tanahnya mungkin halaman depannya dan lain sebagainya itu yang masih membutuhkan patok. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu caranya gimana tuh Pak sampai untuk kota yang lengkap nantinya? Iya, semuanya nol. Semua bidang tanah yang belum bersertifikat 620.000 sekota Depok itu selesai semuanya. Ya, kecuali yang baru-baru ya, nanti misalnya orang beli tanah sertifikatnya belum. Kalau orang beli tanah kan berarti cuma memindah nama, ya, pengalihan nama. Itu beda lagi, nggak bisa PTS. Itu urusannya beda. Itu reguler. Terus Pemkab bagaimana Pak untuk mencapai? Ya nanti kerjasamanya bidang apa nih misalnya? Kita kerjasama dengan BPN dan kita tuangkan dalam MOU. Misalnya kerjasama dalam pelaksana SDM-nya, ya kan pengukur dari BPN kan yang PNS kan terbatas, ya kalau nggak salah kota Depok itu cuma 15 orang gitu ya, katanya begitu kurang lebih. Nah, kita nanti harus melibatkan masyarakat yang ahli-ahli pertanahan lah, seperti itu. Jadi ya mereka kan harus ada ongkosnya juga kan, ongkos wilayah. Terkait aset yang belum bersertifikasi, apakah aset yang belum sertifikasi 6 ribuan ya?
6.700-an, 6.700 belum sertifikasi. Nah ini juga akan kita masukkan di antaranya program PTSL. Misalnya aset-aset yang ada di Selodong ya, itu bisa selesai. Nanti datanya prosesnya saya nggak tahu ada berapa yang ada di Selodong. Di antaranya ini. Tapi ini sudah diproses ya, harusnya sudah tidak keluar lagi. Ya cukup. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga dengan adanya program Gema Patas, tanda batas atas tanah kita akan menjadi semakin jelas, anti cekcok dan anti caplok dengan tetangga batas. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.